Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya kembali menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film yang penuh makna dan pelajaran. Film ini berjudul The Diving Bell and the Butterfly. Film dengan pengambilan gambar yang cukup menarik membuat kesan kisah nyatanya semakin kuat. Di awal film diperlihatkan oleh pandangan samar-samar di sebuah rumah sakit, dan ternyata itu adalah penglihatan dari seorang pasien. Dokter menjelaskan kalau dia mengalami stroke dan baru sadar setelah koma selama 3 minggu. Lalu dokter menyuruh untuk menyebutkan namanya, dan ternyata dia bernama Jen. Akan tetapi saat Jen mencoba menyebutkan namanya, tidak terdengar oleh dokter. Walaupun berusaha berkali-kali, tetapi dokter juga tidak bisa mendengarnya. Hari-hari dia lalui di rumah sakit, Jen hanya bisa melihat dan mendengar. Akan tetapi Jen tidak bisa berbicara sepatah kata pun, dan hanya bisa menggerakkan bola matanya. Suatu hari Jen ditangani oleh dokter ahli saraf. Dokter menjelaskan bahwa otaknya tidak bisa memberikan perintah kepada otot-ototnya, dan mereka akan melakukan improvisasi, yaitu untuk membantu Jen tetap hidup. Dan dokter juga tidak mengetahui apa penyebab penyakitnya karena Jen bukanlah seorang perokok dan pemabuk berat. Setelah itu Jen didatangi 2 wanita cantik. Mereka dokter yang akan melakukan terapi kepadanya. Wanita itu mencoba memberikan beberapa pertanyaan, dan Jen diminta menjawab pertanyaan itu dengan mengedipkan matanya. Saat dokter menanyakan, apakah kau seorang editor Elite Magazine? Seketika Jen teringat dengan masa lalunya. Ternyata dia adalah seorang kepala editor di sebuah majalah terkenal. Keesokan harinya seorang dokter lainnya akan menjahit mata kanannya agar tidak membusuk. Walaupun Jen berkata jangan, akan tetapi dokter terus menjahitnya karena dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Jen. Setelah itu Jen dimandikan, diganti pakaiannya, lalu dinaikkan ke sebuah kursi roda. Dan hari itu Jen dibawa berkeliling dan menemui istrinya. Di sini terungkap bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak begitu harmonis. Terapi Jen pun berlanjut. Kali ini dia dilatih untuk melipat lidahnya agar bisa menelan makanan. Di saat dokter mencoba mengajak Jen berkomunikasi, Jen disuruh mengedipkan matanya saat dokter membacakan huruf demi huruf. Ternyata huruf yang dipilih Jen adalah ingin mati. Di sini Jen sudah putus asa dengan keadaannya. Malam harinya, Jen hanya ditemani oleh TV yang tidak ada gambarnya. Dan dia menyesal karena saat ada kesempatan tidak bisa mencintai istrinya dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya dan menghabiskan waktu dengan selingkuhannya. Dia seperti berada di dalam pakaian selam besi yang tidak bisa menggerakkan badannya. Hari demi hari dia lalui dengan mengingat masa lalunya dan memainkan imajinasi dalam pikirannya. Dan sahabatnya pun juga silih berganti datang untuk memberikan semangat kepadanya. Suatu hari perawatnya Haryanti Darren menelpon ke sebuah penerbit. Ternyata Jen masih punya kontrak dan dia ingin melanjutkan kerjasama dengannya. Jen ingin menulis buku tentang pengalamannya selama di rumah sakit. Lalu Jen mulai mendiktekan huruf demi huruf
dan merangkainya menjadi sebuah kalimat, berharap bisa menjadi sebuah buku yang bisa diterbitkan. Dia sudah mulai berdamai dengan keadaan dan tumbuh semangat untuk sembuh dari penyakitnya. Seperti biasa, Jen selalu diterapi dan dilatih otot-ototnya. Dan tanpa sengaja, ada seekor lalat yang berada di atas hidungnya. Jen mencoba mengusirnya dengan menggerakkan bola matanya. Dengan usaha yang keras, tanpa ia sadari ia bisa sedikit menggerakkan kepalanya. Perawat yang melihatnya mengatakan kalau ini sebuah kemajuan yang sangat besar. Malamnya Jen teringat pada sosok sang ayah, di mana dia sangat jarang mengunjunginya. Teringat kehangatan bersama saat Jen membantu ayahnya bercukur. Kerinduan dan penyesalan yang sangat mendalam ia rasakan, tapi apa daya, sekarang dia hanya bisa berbaring di rumah sakit. Suatu hari, istri yang sangat mencintainya membawa Jen ke sebuah pantai bersama anak-anaknya. Kebersamaan keluarga yang jarang dia rasakan ketika dia sehat dulunya. Sang istri dengan penuh kesabaran terus mencoba berkomunikasi dengan Jen. Hari itu Jen melihat istrinya sangat cantik luar biasa. Penyesalan yang sangat mendalam, kenapa waktu sehat dulu dia tidak bisa menghabiskan waktu bersama istri dan anak-anaknya. Di sana mereka bermain tebak huruf, sebuah permainan yang sederhana tapi bisa memberikan kehangatan di sana. Dan saat akan pulang, anak-anaknya menyanyikan sebuah lagu untuk sang ayah. Dengan mata berkaca-kaca, Jen hanya bisa mendengarkan dan menggerakkan bola matanya. Hari-hari berikutnya dia lalui dengan terapi dan pengobatan. Lalu saat malam tiba, hanya siaran TV dan imajinasi yang menjadi temannya. Suatu hari ayahnya yang sudah tua tidak mampu berkunjung menjenguknya. Dia hanya bisa menelpon dan perawatnya membantu mereka berkomunikasi. Nika, c'est Papineau. Dari percakapan mereka terdengar jelas kerinduan yang mendalam antara ayah dan anaknya. Di hari berikutnya, sang perawat mencoba membawa Jen menaiki sebuah kapal. Dia berharap ini bisa mengusir kebosanan Jen dan memberikan aura positif untuk kesembuhannya. Suatu hari sang istri berkunjung, dia membacakan surat yang dikirimkan untuk Jen. Saat membacakan surat, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata itu adalah telepon dari Michelle. Michelle adalah selingkuhan Jen. Karena inilah rumah tangga mereka tidak begitu harmonis. Dan sang istri juga sudah mengetahui kalau Jen mempunyai seorang pacar. Dengan mata berlinang, sang istri membantu suaminya berkomunikasi dengan selingkuhannya. TULOMDPCE ESARINTU ESAE. Dari pembicaraan mereka, terdengar bahwa Michelle tidak bisa datang menjenguknya. Dia tidak mau melihat Jen yang seperti sekarang. Dan dia hanya ingin melihat Jen yang sehat seperti dulunya. Istrinya yang sudah tidak tahan lagi langsung menutup teleponnya. Hari-hari pun berlalu, Jen terus diterapi dan dia hanya bisa berimajinasi dengan pikirannya. Jen yang sudah mulai ada kemajuan bisa sedikit mengeluarkan suara. Dia mencoba menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan oleh anak-anaknya. Saat Jen mencoba lebih keras, tiba-tiba Jen harus mendapat perawatan lagi.
Ternyata Jen mengidap radang paru-paru di saat dia mulai ada harapan. Seperti pelaut yang melihat daratan yang tenggelam secara perlahan, dan masa lalu yang mulai memudar meninggalkan kenyataan. Bayangan masa lalu saat kesehatan dan kekayaan masih miliknya. Jen yang berangkat dari apartemen Michelle menuju kediaman istri dan anak-anaknya. Hari itu Jen akan mengajak anaknya berkeliling menggunakan mobil barunya. Terlihat kerinduan anak-anaknya menyambut kedatangan sang ayah. Di perjalanan, mereka bercerita banyak tentang hari-hari yang dilalui oleh anaknya. Tapi tiba-tiba saja mereka berhenti dan anaknya berlari keluar dari mobilnya. Ternyata disinilah awal mula Jen mengalami stroke, lalu koma selama 3 minggu. Di rumah sakit, kondisi Jen yang semakin memburuk. Di samping dia menderita stroke, dia juga mengalami radang paru-paru. Pandangannya yang mulai memburuk menambah parah keadaannya. Jen berusia 43 tahun, jurnalis terkenal, bercita-cita untuk menulis buku tentang balas dendam perempuan. Buku itu berjudul The Diving Bell and the Butterfly. Pada tahun 1997, Jen pun meninggal 1 hari setelah bukunya diterbitkan. Dan beginilah sebuah film kisah nyata. Padahal saya berharap Jen bisa sembuh dan memperbaiki kesalahan masa lalunya. Tapi apa daya Jen meninggal dan kita hanya bisa mengambil pelajaran dari kisahnya. Hargailah orang yang menemanimu dari susah, bukan orang yang datang ketika kamu sudah kaya dan mapan. Dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan maaf jika salah dalam penyampaian, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.